Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Sakti Syaputra, Ekonomikom di channel YouTube Sakti Nabil. Jangan lupa subscribe, watch, like, share, and comment channel YouTube Sakti Nabil untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Pada kesempatan hari ini, saya ingin kembali membahas komunikasi pembangunan, development communication, dari buku Komunikasi Pembangunan Profesor Hafidz Anggara, buku terbaru beliau tahun 2020 ya, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Hari ini kita akan belajar bersama membahas teori-teori pembangunan. Baik, saya akan share screen, kemudian saya akan slideshow supaya terlihat lebih jelas di visual teman-teman. Ini dia. Dua teori-teori pembangunan. A. Pengertian dan fungsi teori. Teori. Demikian isi sebuah iklan yang seakan-akan menggambarkan bahwa teori adalah sesuatu yang sulit dijangkau, mengawan-awan, dan tidak membumi, dan tidak realistis seperti kalimat teori is something useless, floating high among the clouds. Ya. Di kalangan mahasiswa banyak yang menilai yang belum belajar tentang teori bahwa teori sebagai sesuatu yang jauh, abstrak, tidak jelas, dan tidak relevan dengan dunia nyata. Karena teori memang abstraksi dari ide atau realitas. Teori dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan tidak dekat dengan kehidupan sehari-hari. Teori adalah permainan para akademisi karena akademisi pada umumnya suka berteori. Padahal teori sesungguhnya dapat membantu untuk menjelaskan sekaligus memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara keluar dari suatu masalah. Theory is a way of making sense out of disturbing situation. Theory is very useful and plays an important role in the research process. Kata Abraham, seperti kata Abraham Kaplan, seorang filsuf dan pernah memenangkan satu di antara 10 dosen terbaik Amerika versi majalah Time 1966. There is an abstract statement that provides an understanding or explanation of something observed in the social world, said Kate Miller tahun 2005. Teori. What is theory? Theory is explanation of a model, said L. Howes tahun 1975. Theory is a set of interrelated construct, concepts, definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relation among variables with the purpose of explaining and predicting the phenomena, said Kerlinger tahun 1973. Dari tiga definisi atau pengertian tentang teori di atas, diperoleh makna bahwa teori terdiri dari sekumpulan konsep, asumsi, prinsip, definisi, proposisi, dan aksioma yang secara konseptual dikelola secara sistematis. Ia merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut dalam membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori sebagai suatu proses pengembangan ide-ide yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Oleh karena itu, teori adalah abstraksi dari realitas yang dapat dibuktikan secara empiris. All theories must be viewed as construction created by people not ordained by God. Adapun fungsi teori antara lain, satu, meringkas pengetahuan, dua, memfokuskan perhatian pada variabel penting dan hubungan, tiga, menjelaskan dan mengklarifikasi apa yang diamati, empat, membantu untuk pengamatan, lima, memprediksi, enam, heuristik, tujuh, memberikan kerangka kerja, dan delapan, untuk mengontrol.
Dengan memahami makna dari fungsi teori akan membantu seseorang untuk satu, berpikir sistematis, kritis, dan peka terhadap sesuatu fenomena. Dua, jaring yang ditebarkan untuk menangkap apa yang disebut dunia. Theories are net cast to catch what we call the world, said Karl Popper tahun 1959. Tiga, menyederhanakan sesuatu yang kompleks dengan cara mudah. Dan empat, memberikan pemahaman tentang proses terbentuknya suatu teori. Lima, menerapkan teori pada kehidupan sehari-hari. Enam, menempatkan teori dalam proses penelitian. Tujuh, mengetahui posisi teori dalam belantara ilmu pengetahuan yang ada. 8. Memperkenalkan tentang prinsip dan ide-ide sentral suatu ilmu pengetahuan termasuk studi komunikasi dan pembangunan. 9. Membuat siswa melihat hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. The study of theory will cause the student to see things never seen before, kata pakar komunikasi Little John. Jadi belajar teori adalah sesuatu yang menyenangkan dan bukan sesuatu yang membuat kita harus larut dalam keluwetan, kata John H. Baldwin tahun 2004. Dengan belajar teori, kita bisa memiliki kemampuan untuk mengonstruksi berbagai konsep, pengertian, dan aksioma yang bisa digunakan dalam menyederhanakan atau keluar dari suatu masalah yang rumit. Selain itu, teori juga dapat digunakan untuk memahami suatu ilmu pengetahuan dengan melihat struktur body of knowledge dari pengetahuan tersebut, termasuk dalam memahami studi komunikasi dan pembangunan. B. Teori-teori pembangunan. Ada banyak teori yang berkaitan dengan pembangunan yang diarahkan untuk membantu dan menyelesaikan keterbelakangan negara-negara sedang berkembang. Namun sampai hari ini masih didominasi oleh 4 teori utama, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan dan keterbelakangan, teori sistem dunia, dan teori globalisasi. Teori-teori lainnya yang berbasis ekonomi, pertanian, pedesaan, imigran, dan sumber daya, kata Arolo tahun 2017, juga masih banyak ditemui dan dibicarakan pada pembahasan teori-teori pembangunan. Meski sifatnya lebih mengarah pada pendekatan yang digunakan dari keempat teori utama, ada 2 tambahan teori yang cukup tren dan banyak dibicarakan di hampir semua negara sedang berkembang, juga akan dibahas dalam bab ini, yaitu teori menetes ke bawah, trickle down effect, dan teori kebutuhan dasar, theory of basic human needs. Inilah pembahasan singkat mengenai teori dan juga teori-teori pembangunan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, bercendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.